Bos RRQ Hoshi. Udah ada Selena, Natalia, Frieza masih menjadi pilihan Benedetta, dan juga ternyata Sylvana dan juga ada Matilda nggak boleh bermain bersama dengan Brody. Iya, ada Matilda, Brody, dan kali ini first pick dari RRQ Hoshi. Esmeralda masih terbuka lebar. Bisa jadi dipakai oleh R7 lagi, Bapak KB. Wiz tadi yang menggunakan Wiz, game yang pertama. Tapi kalau misalkan emang mereka mau ngambil Cloud sih, kalau aku. Cloud ya. itu tuh udah kayak hero yang wajib untuk first pick nggak sih? Kalau misalkan emang terbuka. Iya, dan akhirnya benar aja Cloud menjadi first pick. Akhirnya ya, dari game-game sebelumnya kan belum kan? Iya, dari game-game yang sebelumnya tuh kayak mungkin second phase-nya baru. Second phase-nya. Tapi Sekarang ini kayak dari first pick langsung diamankan. Iya, dari RRQ Hoshi, dari Cloud sudah diamankan, dan dari Geek Fam sendiri mereka terbuka sangat bebas untuk Mini Pacquiao atau Paquito Atau Esmeralda. Paquito Esmeralda juga boleh. Esmeralda. Jauhead. Jauhead. Paquito-nya terlepas loh, Be. Iya. Apakah bakal coba diamankan oleh tim RRQ Hoshi, Be? Kayaknya kalau untuk Paquito sendiri itu kayak hero yang butuh banyak banget ini nggak sih, syarat nggak sih? Kayak minimal dia harus punya 2 range gitu kan. Range-nya udah 1 nih pasti. Range udah 1 ya kan. Satu Kalau lagi. emang mau diamankan ya sebenarnya oke-oke aja. Tapi nanti apa yang bakal diamankan sama Psycho-nya? Tapi kalau misalkan aku punya feeling ya, kalau misalkan Arakiyoshi ngambil Paquito nggak tahu kenapa kayak nanti bakal jadi tank nggak sih? Apa Psycho yang main. Iya. Psycho yang main ini. Boleh setuju. Karena walaupun saya pilihnya tetap Paquito di samping ya, Iya. dibandingkan Paquito di arah midlane, tapi kayaknya bakal tetap diambil sih. Wih, 2 petarung. Nah kan. Sudah aku bilang. R7 dengan Paquito-nya dan juga ini siap. Ini, boy, gila kayaknya. Ngeri. Paquito dan juga Chow sudah diamankan oleh tim RRQ Hoshi. Ini 2 satu petinju, 1 pesilat. Iya. Dengan kungfu sudah diamankan. Apakah Gifem butuh juga petarung jarak dekat? Yuzong masih ada lagi loh. Yuzong masih ada. Petarung jarak dekat untuk nangkap 2 hero yang sangat-sangat nakal seperti ini sih yang paling possible ya Badang. Tapi kan Badang nggak masuk ke meta banget. Dan susah banget, Iya, Be. susah banget. Badang itu di landingnya berat. Benar. Badang itu pasti kalah sama Walaupun siapapun. hero setup untuk late game. Iya, tapi setup late game emang Badang emang ya paling oke untuk counter. Masalahnya balik lagi. Ini keras banget loh. Lawan 2 hero yang set gitu kan. Repot Susah. Berat banget dari RRQ Hoshi. Dia punya hero yang cukup tebal. Gifem untungnya Frieza bakal menggunakan Kagura. Gue setuju banget. Asuransi di late game-nya juga cukup nge-burst dengan adanya Igang Overton dari seorang Kagura. Dan jangan lupa itu range area of effect. Yes, jadi untuk mengkontes hero yang kayak Chopaku itu yang sangat nempel seperti ini dibutuhkan banget. Tapi kalau misalnya ada aku sebut nama Wen. Apa? Wan. Untuk siapa? Untuk Geek Fam. Setuju aja aku. Setuju aja aku. Pokoknya range ini menguntungin banget lah pokoknya. Ini bikin kasarnya, bikin Paquito-nya itu nggak nyampe lah. Maksudnya kita bikin Paquito-nya itu nggak bisa menyentuh, tapi minusnya adalah kalau misalnya fan-fan-nya nggak sadar akan map atau map awareness agak sedikit kurang, dia bakal bisa di flank. Dia mungkin lagi bawa sama siapa depan, tapi dia nggak sadar tuh ada Paquito di samping. Iya. Atau dia bakal coba di freestyle dulu, bos. Gitu. Iya benar. Freestyle dulu, bos. Dan kalau kita lihat udah ada Hayabusa yang akan dilarang bermain oleh RRQ Hoshi. Kalau dia pakai Hayabusa diamanin, berarti dia 1B. Akan menggunakan marksman. Iya, marksman lagi. Cukup lemah. Maksudnya di early game. Marksman lembek lah. Bukan lemah. Marksman lembek. Mungkin Bisa Granger, bisa juga atau dia mau main team fight malah, karena itu dia nge-ban Hayabusa untuk meminimalisir dari split push. Kayak gitu. Oh, bisa juga. Karena emang Hayabusa kan split push-nya rada nyebelin ya, Be ya. Burst damage dari supportnya diamanin. Respect terhadap seorang Finn. Iya. Loi, Parsha. Tapi ternyata masih ada Kadita. Masih ada Eudora. Masih ada Veil mungkin. Veil masih ada, bener banget. Gio. Dan Gio last pick. Last band dari RRQ Hoshi. Last band dari RRQ Hoshi. Ya, udah di band dulu. Tuh kan, dia gak mau hero-hero ngedive, Be. Iya. Marksman nih, Be, Ferry Gong, Be. Film gue Marksman deh. Bisa jadi ya, kayaknya. Gimana menurut lo? Bisa Granger loh diambil, lo tau gak Wen?
Bisa jadi juga. Ya bisa jadi Iya, Chang'e bisa boleh. jadi Chang'e juga. Benar. Kan untuk minimalisir hero yang itu squishy banget, satu kali kena Tonros hilang. Oke, ada Roger. Roger. Roger menjadi pilihan kali ini dan Bisa Harit juga, bisa Harit. Bisa Harit. Jangan lupa. Tapi Harit nggak mungkin setakut itu sih, Bi, menurut gua. Iya, karena sebenarnya kalau kita ngomongin masalah kontes, Roger emang counternya adalah Harit. One-one Iya. kah? Sampai kapanpun. One-one kah? Karena ini hero-hero yang sangat enak banget untuk makan one-one, bro. Iya. Ini makan one-one tuh kayak di lane ya, lawan Hayabusa. Udah gurih banget, gurih. Gord, Chang'e, Harit, Elis. Ya karena Harit bakal bermain sebagai mid laner mungkin yang bakal Chang'e sih. diamankan. Chang'e. Aku juga lebih suka Chang'e sebenarnya. Chang'e sih. Kalau misalkan Varsnya udah di ban, salah satu hero yang bisa nahan high ground Chang'e menurut aku. Chang'e. Setuju aku juga. Iya. Tapi Wow. ada Harley yang tiba-tiba Support, muncul. Eudora, bro. Eudora. Oh, Single target burst damage. Yes, bener banget. Dan ini kita tebak-tebakan. KB, Pakuitonya jadi tank atau enggak? Tank. Tank. Ya, Cowoknya tank. cocok tank. Gue Pakuito tank. Pakuito tank. Enggak apa-apa, salah urusan belakang. Urusan belakang. Yang Last pick dari Geek Fam. Last Mana pick dia? dari GFM. Last pick dari Geek Farm. Ini ada kemungkinan besar mungkin ke arah One-one. Kadita. One-one. Kadita kan jadinya. Udah ada Kagura. One-one. Enggak. Enggak ya? Enggak. Johetnya bakal jadi support kayaknya sih. Yuzong sih. Yusung lagi. Bentar, apa ya? Berat, bro. Berat. Jangan. Yusung ditempel-tempel. Di scaling ini mah. Iya, di sekali Di scaling ini mah. Apa sih Zong ini? One-one gua. 1-1. Gua one-one. Gak Oh, apa-apa, iya. pilih pick aja. Waduh. Oh ya bener aja nih kayaknya nih sih. Ide. Kalau one-one ditabrak sih, Ji. Tapi Ji. Serius. Bro, One-one ditabrak terus ini. pasti. Cuma satu-satunya yang bisa menjaga keberadaan posisi seorang gold laner agak sedikit jauh. Adalah one-one. Wang-wang. Iya. Benar-benar menjaga. Gila. Mantap lo, Ji. Transfer. Sekali-sekali. Tipis-tipis. Tipis-tipis. Abis itu gue kayaknya nginep setahun deh tempatnya KB dah. Jangan Wah, setahun jangan juga. setahun juga. Kalau setahun disuruh bayar. Makasih. bener-bener. Iya. Kosannya dia yang bayar. Oke, seperti yang sudah kudugung kali ini One-One menjadi pilihan terakhir dari Geek Fam. Dan Geek Fam memiliki kesempatan cukup besar untuk mendapatkan kemenangan di game kedua ini. Jujur, gue draft pick gue Geek Fam. Lo GFM. Gue Geek Fam. Dengan ada Wen, Jauhead, Roger, Esmeralda, Kagura. Iya. Kalau gue masih dengan Araki Hoshi. Tapi, Aku milih di RRQ Hoshi. Oke. Karena ternyata kita tidak tepat 100%. Total 7 yang pakai Pakuito. yes benar banget karena kita salah dan masih menjadi offlane seorang Pakuito. Tapi kita udah masuk ke game yang kedua. Akankah Geek Fam dengan posisi yang cukup kuat kali ini dengan hero yang bisa dibilang early game-nya cukup mendorong ya? Sekarang pertanyaanku cuma satu sih. Apakah kita akan melihat Flick Way of Dragon dari Psycho lagi seperti season yang ketiga dulu? Bukan season ketiga bro, zaman dia di NV. Flicker gitu. Wah itu bikin gue ngefans sama dia dulu. Gue bilang kok dan Pakuito bakal coba diganggu di arah top lane. Ada Aegis yang telah dikeluarkan. Apakah first blood akan didapatkan oleh seorang Adam di arah top lane? Memilih untuk mundur. Satu hit. Ingat, Adam masih level 1. Memilih untuk mundur dari seorang R7. Dipok begitu banyak damage-nya. Dan bahkan R7 harus kehilangan satu wave dari tim Geek Fam. Iya, satu wave ini tentunya akan jadi suatu kerugian bagi seorang R7 karena selain dari goldnya, XP-nya pun juga lumayan terkuras. Alright, bukan hanya itu aja di arah bottom lane. Whisking juga masih sabar dan Renzi benar-benar mendominasi, memukul mundur seorang Whisking. Dari arah top lane hampir saja di pick off dari R7 Zuns. Benar-benar membuat R7 harus kehilangan satu buah flickernya. Fem dengan flash dan baik dari seorang Frieza. Permainan yang luar biasa, Pebiu. Satu keharutan di arah mid lane membuat Finn harus tersungkur di arah top lane. Frieza juga flame set yang cukup baik di sana ya. Udah ada blessing duet dari seorang Albert. Ternyata dihindari dari payungnya saja. Nggak ada ojek payung di arah mid lane dari seorang Finn. Dan sementara itu kalau kita lihat ada Wiz yang kali berhadapan dengan Esmeralda Renvi. Dengan level yang sudah sama-sama level 4 sudah memiliki jurus terakhir. Dan kalau kita lihat Adam, benar-benar Adam membuat R7 tertunduk lesu di menit kedua ini. Karena nggak ada flicker juga. Tadi sempat digunakan flickernya di arah top lane sama R7 ketika dia terkena banyak poke dari Adam. Dan Turtle Camp by Mandiri kita udah lihat di sana udah dicolek-colek oleh para pemain tim Araki Hoshi dan bahkan Geek Fam yang mencoba untuk men-take over. Ingat, kali ini Geek Fam berada posisi untuk dan Finn lagi-lagi di burst habis-habisan oleh seorang Frieza. Frieza mempunyai dendam seperti dengan seorang Finn dan langsung dihajar. Nggak pakai ampun. Last
langsung ada crossbow of tank belum dikeluarkan karena masih cooldown reduction di arah top lane dari seorang Wang Wang. Bener banget. Dan sementara itu kalau kita lihat tadi dari turtle-nya sudah bisa dimainkan oleh Geek Fam dan skor sementara 0-3. No, lihat kita lihat di sini. Albert sudah tahu posisi dari seorang Suits dengan satu buah Art of Tivari membuat seorang Albert tahu keberadaan dari seorang Suits. Maka coba dipasang dengan blessing kedua di arah belakang. Maka coba dihindari saja. Mirror image masih bisa ke arah belakang dan dia nggak langsung buru-buru mencet mirror image karena ada Unstoppable Force di arah top lane. Betul sekali. Dan hampir saja seorang Albert kehilangan nyawanya setelah dapat serangan dari Wan dan juga seorang Suns di situ. Dan kita lihat di mid lane kali ini Psycho sebagai support atau tank dari tim RRQ Hoshi masih mencoba untuk membuka map terlebih dahulu melihat pergerakan-pergerakan yang dilakukan dari pemain-pemain Geek Fam. Ayo build ya silakan bro. Ini entah kenapa kayak dejavu sedikit sih melihat Albert dengan build seperti ini. Dia nimble blade ditahan, dia langsung bikin Demon Hunter Sword secepat mungkin. Kayak gimana caranya mungkin ya di menit keempat sebelum menit yang kelima tuh dia udah dapat Demon Hunter Sword. Lo tau gak kenapa dia buru-buru Demon Hunter Sword? Kenapa? Dia mau nge-pick 1-1, percaya sama gue. Lihat. Iya, emang itu salah satunya cara. Iya, Aku nggak mau. Dia bakal menghindari serangan dari One mungkin dengan Wind of Nature. Soalnya lane-nya dari R7 ada agak sedikit kalah. Iya. R7 kalah dengan 1-1-nya, jadi harus melakukan rotasi. Dan dari Albert itu tidak mungkin rotasi ke arah R7. Kalau lo sadar, R7 tuh ditinggalin walaupun kalah. Iya. Jadi mending dia rotasi dulu, Whisking-nya di arah top lane atau Whisking-nya di arah bottom lane, baru Albert roaming ke sana. Ya, Itu. Dan kalau ini kita lihat dari masing-masing tim, nah udah ada blessing duel dilakukan oleh seorang Albert di sana mencoba untuk menghilangkan seorang Sus. Way of Dragon ke arah Sus di sana, tapi masih belum ada damage yang menggambarkan penyakit ke arah seorang Suns yang masih dengan darah yang sangat-sangat besar. Permainannya bagus banget dari Bebiu, tapi walaupun digocek masih bisa selamat di sana. Albert terkena pressure di arah Purple Buff, bagus banget dari Geek Fam. Bakal coba untuk mengusir mundur seorang Albert, memilih untuk memberikan damage saja di sana dari Bebiu. Mereka nggak takut karena mereka sudah tahu dari para pemain dari tim RRQ Hoshi kehilangan satu playernya. Langsung fokus ke arah Turtle yang takut ayah dari seorang Bebiu, nggak mau meninggalkan sedikit momentum, nggak mau ngelepasin momentum yang mereka dapatkan. Wave Dragon langsung ke arah sana. Suits hanya ngelewatin gerbang dari arah river. Iya, diam-diam kita lihat dari R7 sendiri sudah melakukan push ke arah bottom lane di sana, tapi Renty seperti datang tepat waktu untuk mencoba menggagalkan serangan yang dilakukan oleh Lagi dan lagi ada memberikan permainan yang luar biasa dengan stiker jempolnya. R7, Whisky nggak bisa memendung pergerakan seorang One yang harusnya kuat di arah late game. Di late game dia dapetin 2 poin kill dan dia tidak tershatter sama sekali. Well, farming ini bisa menjadi bencana untuk tim RRQ Hoshi di arah mid dan late game. Iya, setuju banget sama yang dikatakan oleh Oji. Dan kali ini Psycho yang masih mencoba untuk melakukan pergerakan melihat selak beluk di mana lawan-lawannya berada. Ada Sus dan juga Fierce di situ. Tapi kalau aku lihat ya Oji, di sini Pakuitonya akhirnya roaming ke bottom lane. Yes, Pakuitonya roaming karena dia berada di arah bottom lane dan power gold-nya Adam memiliki 4.000 gold, jauh sekali dibandingkan seorang Albert yang memiliki 3.000. Tapi ingat, ini kalau misalnya Drake ke arah late game, Bahaya. Whisking-nya sih bakal tempelin 1-1 habis. Ketika di crossbow of tank, dia tinggal apa? Dia tinggal main Winter Truncheon-nya. The Way of Dragon bakal dikeluarkan oleh seorang Psycho. Purifier telah dikeluarkan di menit yang ke-553. Tandanya 1,5 menit ke depan tidak akan ada satu wave. Sedangkan di arah bottom lane, Baby coba untuk mendapatkan satu buah turret. R7 bakal coba untuk bertahan, tapi sepertinya nggak kuat. Nggak akan kuat di arah lane. Ada Baby dan juga Adam dari R7. Iya, Adam selalu melihat pergerakan R7. Dimanapun R7 berada, di situ ada Adam. Kalau kita lihatkan dari Albert, yang sedang sangat berusaha sekali mendapatkan stack-nya kali ini. Ejector dikeluarkan ke belakang. Gitu kalau kata Sun. Kalau Oke, kita back to the game. Renpi mau coba untuk mengganggu pergerakan. Dilempar lagi oleh seorang Sun. Saya bakal coba orang Adam. Udah nggak harus bawa tank dan langsung ternyata di sana gak ada yang masuk dan seorang Whisky dihindari saja. Langsung satu buah terkaman maut. Serigala berbulu domba menumbangkan seorang RRQ Hoshi dari Fate di arah mid lane. Permainan yang luar biasa dari seorang Bebiu. Bibi menunjukkan taringnya dengan Roger, serigala berbulu domba. What a play from Babiu. Iya, 4 kill sudah diamankan oleh Babiu dan Turtle yang ketiga sudah ada tengah-tengah lane off dan kali ini menjadi objektif dari tim Geek Fam. Ini menambah pundi-pundi gold tentunya bagi tim Geek Fam sendiri, apalagi untuk Babiu. Tiga turtle ya, Be, diamanin ya? 3 turtle diamankan ditambah dengan dari tadi ya. Entah kenapa Freeze-nya ini nempelin banget si Finn-nya. Yeah. Dia yang nempelin banget Finn-nya biar dapetin momentum untuk mapping.
Sehingga Baby datang kayak tadi, tinggal dia like and punch ya kan, dia habis itu one hit terakhir ke seorang Finn, hingga Finn-nya tumbang 4 kali berturut-turut. Bro, serigala berbulu domba nih bro. Bukan kaleng-kaleng, tapi di arah top lane sepertinya Redvi bakal coba dihajar. R7 kali ini bakal coba berdepetan dengan seorang Albert karena mereka tahu potensi yang cukup kuat. Tapi di arah mid lane lagi dan lagi seperti kata Profesor KB. Flip shoot Israel menjadi pilihan Whiskey bakal coba ditumbang. Astoma memukul dari seorang Babil. Benar seperti kata Profesor, Finn bakal menjadi bulan-bulanan, menjadi target lock dari tim Kick 5 ID. Iya, ada Psycho mencoba untuk melakukan defense terhadap bottom lane, dan disitu ada Adam yang menjadi korban selanjutnya, tapi masih bisa bertahan. Sementara itu, aja di sektor ke belakang, Psycho mendapatkan serangan dari seorang Suns. Masih belum bisa ada damage yang masuk ke arah Psycho. Kick 5 tahu kalau mereka drag game ini ke arah late game, mereka bisa menjadi salah satu momentum kembalinya tim Araki Hoshi. Tapi mereka bakal ngepres ada-adanya, melakukan yang terbaik. Lihat Psycho sampai ditembak terus. Psycho nggak dikasih kesempatan untuk melakukan kick siapapun dari tim Kick 5. Gak ada kesempatan sama sekali dari Psycho. Even itu ngincer seorang Adam sekalipun, Profesor. Ya, entah kenapa kalau misalkan ngincer Adam malah rugi, karena dia punya Needles of Flowers. Kalau misalkan dia Way of Dragon itu instant purify, dan ditambah di sini Adam juga udah punya Aegis. Tapi kalau misalkan mereka ngincer secara preview dari seorang Psycho-nya, kita tahu bahwa Way of Dragon sekarang kan nggak bisa 2 kali kan, nggak bisa 2 kali benar-benar immune gitu loh. Kalau misalkan sejarah Way of Dragon pertama, Way of Dragon yang keduanya ini tidak memiliki efek immune sama sekali karena Chow sudah di-adjust temporary. Nah, itu dia informasi yang sangat baik sekali bagi yang ada di rumah. Dan pastikan kalau yang lagi nonton di rumah, ajak saudara-saudara kalian, teman, mantan, pacar kalian. Kita lihat sekarang tersiapkanlah seorang Baby. Pecah celeng. Gajian untuk seorang Albert bersama dengan seorang Finn, sedangkan ada Bapak Rotet terhormat muncul kali ini di Way of Dragon kepada seorang Sus. Sus memilih untuk mundur, bakal coba dihajar Psycho-nya, tapi ternyata Freeze lebih memilih ke arah seorang Albert dan juga Finn-nya sudah nggak ada. Albert kali ini bakal coba untuk mengunci kiri kanan depan belakang. Retribution telah dikeluarkan, masih coba berada di sana, langsung ada Blazing Duet. Tidak ada Blazing Duet, dan bahkan hilang sekejap mata. Belum untuk bergerak, dilempar ejektornya, langsung hilang Albert dari bottom lane. Whiskey masih bertahan di arah top lane untuk mendapatkan 1 buah turret tambahan. Iya, 2 jungler mereka sudah harus hilang di tengah pertandingan, tapi masih ada one dari Adam yang langsung aja ngepok dirinya ke arah Lord yang terhormat. Ini kalau kita lihat sudah ada ejector ke arah R7, belum bisa membuat seorang R7 pulang. Dan ini nggak bagus banget sih harusnya kalau misalnya mereka memaksakan keadaan, karena Albert bentar lagi muncul, masih terlalu lama dari tim Araki Hoshi bisa untuk melakukan tabrak terhadap Baby dan juga Adam. Apakah bakal di all out? Enggak sepertinya, karena ini Lord di bawah menit yang ke-12. Iya. Mereka top lane. ya relakan saja, relakanlah ingatanmu, gitu kan? Lepaskan. Maaf. Ya lupa, namanya juga orang lupa manusia. Golden Staff masih belum jadi nih by the way, dari ke lautnya Albert, dan sampai sekarang mungkin kalau dari segi pattern farming mungkin harus dikejar. Ya. Karena Lordnya udah bakal on the way. Benar banget nih. Dan kalau kita lihat sendiri dari Rogernya udah ada Windtalker, udah ada Last Battle, dan juga ada Raptor Message. Ini benar-benar udah nggak sulit terbendung ya, Bapak KB. Iya, apalagi misalkan kita melihat tadi shutdown-nya juga terkena magical damage. Jadi mau nggak mau ya memang harus main lebih aman dulu dari Finn-nya. Jangan sampai dia yang keculik duluan. Apalagi ini high ground dari Araki Hoshi. Tadi bilang minim banget. Ini main bus nggak sih? Main bush atau main di depan turret. Iya. Jangan sampai di dalam turret. Tuh lihat gold dari Bebiu 7.800, sedangkan dari seorang Albert masih di 6.300. Bakal coba dipaksa ke arah belakang. R7 bakal coba untuk bertahan, tapi Bebiu di arah bottom lane sudah berhasil mendapatkan 1 buah turret tambahan. Ini bisa tarik Adam di garis depan bersama dengan Sun. Nggak boleh terlalu fokus di arah sana. Mereka bakal coba untuk membagi 2 bagian, dan Psycho yang dilempar ke belakang. Terjadi Psycho bakal coba ditumpangin, masih ada 1 potensial. Frieza dengan kekeran yang berhasil menemukan seorang Psycho ini menjadi kemenangan untuk Kick 5 seharusnya. Kalau mereka bisa untuk fokus presiden ke arah belakang yang cukup baik, dan bakal dilempar lagi dari seorang Wizard saja save the day. Iya, Wizard saja benar-benar save the day kali ini. Wiznya udah sangat-sangat kemudian seorang Finn yang harus dilakukan oleh seorang Adam kali ini. Adam yang bukan Jordan masih mencoba untuk beraksi di sana. Adam menjadi pilihan, dan shutdown semuanya menuju ke arah seorang Adam. Mega kali didapatkan oleh seorang Frieza. Baby seorang diri bakal coba dihajar seorang yang saya mendapatkan Araki Hoshi kehilangan seorang Albert. Apa ini akan menjadi momentum untuk tim King Fam take the game. So ini bencana. Baby dan kawan-kawan membelikan permainan yang luar biasa dan membawa game ini ke game yang ketiga.